Apakah kamu memiliki otak yang tidak pernah bisa diam? Apakah kamu selalu memikirkan setiap kemungkinan terburuk sebelum mengambil keputusan? Masyarakat, teman-temanmu, dan bahkan dokter mungkin memberitahumu bahwa overthinking adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Mereka menyuruhmu untuk lebih rileks dan hidup di saat ini. Tapi psikologi bisnis membuktikan hal yang sebaliknya. Dalam dunia bisnis yang brutal, sifat overthinking bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan super yang tidak dimiliki orang biasa. Inilah 5 alasan mengapa orang yang terlalu banyak berpikir justru ditakdirkan menjadi pengusaha paling sukses. Orang yang terlalu optimis seringkali gagal karena mereka berlari membabi buta tanpa melihat jurang di depan mereka. Tapi sebagai seorang overthinker, otakmu secara otomatis adalah mesin manajemen risiko tingkat dewa. Sebelum kamu meluncurkan sebuah produk atau memulai sebuah bisnis, kamu sudah memvisualisasikan 100 cara bagaimana hal itu bisa hancur. Kamu memikirkan apa yang terjadi jika pasar anjlok, jika klien kabur, atau jika ekonomi runtuh. Sementara pesaingmu terkejut saat bencana datang, kamu sudah menyiapkan rencana cadangan karena kamu sudah memikirkannya 3 bulan yang lalu di malam hari saat kamu tidak bisa tidur. Sebagian besar orang merasa puas ketika pekerjaan mereka sudah 80% selesai. Mereka menyebutnya cukup baik. Namun, pikiranmu yang gelisah tidak akan membiarkanmu berhenti di sana. Kamu akan memeriksa setiap baris kode, setiap kata dalam kontrak, dan setiap desain hingga semuanya sempurna tanpa celah. Sifat overthinking membuatmu melihat kesalahan kecil yang sama sekali tidak terlihat oleh orang biasa. Obsesi brutal terhadap detail inilah yang pada akhirnya menciptakan produk kelas dunia yang tidak bisa ditiru oleh para pesaingmu. Ada kutipan terkenal di Silicon Valley yang mengatakan, hanya orang paranoid yang bisa bertahan hidup. Sebagai seorang overthinker, kamu selalu dihantui oleh rasa cemas bahwa kamu akan tertinggal, bahwa model bisnismu akan usang, atau bahwa pesaing baru akan menghancurkanmu. Ketakutan inilah yang membuatmu terus membaca, terus bereksperimen, dan terus berinovasi. Kamu tidak pernah merasa nyaman. Rasa cemas itu bertindak sebagai alarm internal yang memaksamu untuk terus tumbuh 10 langkah lebih maju dari orang-orang yang terlalu nyaman dengan posisi mereka. Orang yang banyak berpikir tidak hanya menganalisis situasi, tetapi mereka juga menganalisis manusia. Saat berada di ruang pertemuan, orang biasa hanya mendengarkan apa yang diucapkan. Tapi kamu sibuk membaca bahasa tubuh, menganalisis motif tersembunyi, dan menebak apa yang sebenarnya diinginkan oleh lawan bicaramu. Kemampuan membaca pikiran dan memprediksi reaksi manusia ini membuatmu menjadi negosiator yang mematikan. Kamu tahu persis tombol psikologis mana yang harus ditekan untuk membuat orang lain menyetujui penawaranmu tanpa mereka sadari. Ini adalah rahasia terbesar para miliarder yang memiliki kecemasan tinggi. Bagi orang lemah, stres dan overthinking akan membuat mereka lumpuh. Mereka akan berbaring di kasur dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kamu telah belajar bagaimana mengarahkan energi kecemasan yang masif itu ke arah yang produktif. Alih-alih merasa takut, kamu menggunakan rasa gelisah itu sebagai bahan bakar roket untuk bekerja lebih keras, menyempurnakan strategi, dan menghancurkan semua keraguan. Kamu mengambil kutukan mentalmu dan mengubahnya menjadi mesin pencetak uang. Jika kamu selalu merasa tersiksa oleh otakmu yang tidak bisa berhenti berpikir, saatnya mengubah cara pandangmu. Kamu tidak sakit. Kamu hanya dilengkapi dengan perangkat lunak analitis tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh mayoritas populasi. Berhentilah mencoba menjadi normal, dan mulailah menggunakan kecemasanmu sebagai senjata strategismu. Jika video ini berhasil mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri, buktikan dengan menekan tombol suka dan pastikan kamu subscribe. Bergabunglah dengan para pemikir analitis yang sedang membangun masa depan.